Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya dan kelompok dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang perumusan teori akuntansi pendekatan regulasi. Di sini saya akan perkenalkan rekan-rekan saya dan saya sendiri. Yang pertama ada Krisantus Jason Jihadu dengan NIM akhir 363. Selanjutnya ada Rehan Alfariski Purwoko dengan NIM akhir 258. Selanjutnya Fabian Romadoni dengan NIM akhir 448. Selanjutnya Aji Arya Yudhistira dengan NIM akhir 130. Selanjutnya Bima Pratama dengan NIM akhir 031. Dan terakhir saya sendiri, Reinta Fasyarian Anwar dengan NIM akhir 337. Next slide. Selanjutnya, definisi dan esensi pendekatan regulasi. Yang pertama ada intervensi regulasi, yaitu pendekatan regulasi menganggap bahwa pasar bebas tidak selalu efisien dalam menghasilkan informasi akuntansi yang opsional. Yang kedua ada tujuan regulasi, yaitu intervensi regulasi diperlukan untuk memastikan kualitas, reliabilitas, dan kompatibilitas laporan keuangan. Dan yang ketiga ada fokus pendekatan, yaitu berfokus pada pembentukan standar akuntansi oleh otoritas yang memiliki legitimasi dan kekuatan hukum. Next slide. Selanjutnya, entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Yang pertama ada investor, yaitu membutuhkan informasi untuk menilai resiko dan imbal hasil investasi. Yang kedua ada kreditor, yaitu memerlukan informasi untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan membayar utang. Yang ketiga ada manajemen, yaitu terpengaruh oleh standar dalam penyusunan laporan dan pengambilan keputusan. Dan terakhir yaitu auditor, menggunakan standar sebagai pedoman dalam audit laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada entitas berkepentingan lainnya. Yang pertama yaitu ada pemerintah, membutuhkan informasi untuk tujuan perpajakan, regulasi, dan perencanaan ekonomi. Kemudian yang kedua, karyawan, memerlukan informasi untuk menilai stabilitas dan prospek perusahaan. Kemudian ada pemasok dan pelanggan, membutuhkan informasi untuk mengevaluasi hubungan bisnis jangka panjang. Dan yang terakhir, masyarakat umum, berkepentingan dengan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Next slide. Pihak-pihak yang berwenang menetapkan standar. Yang pertama yaitu badan pemerintah seperti SEC, DAS yang memiliki wewenang untuk mengatur standar. Yang kedua, organisasi profesi akuntansi seperti FASB, DAS atau DSAK, IAI di Indonesia. Kemudian yang ketiga, organisasi internasional yaitu IASB yang menetapkan IFRS. Next. Pada slide ini yaitu ada legitimasi proses penetapan standar. Yang pertama yaitu transparansi. Seluruh tahapan penyusunan standar harus terbuka untuk pengawasan dan partisipasi publik. Kemudian yang kedua, partisipasi aktif, melibatkan beberapa pemangku kepentingan untuk memastikan standar mencerminkan kebutuhan yang beragam. Kemudian yang ketiga, kompetensi dan independensi. Badan penyusun standar harus memiliki kompetensi teknis dan independensi yang kuat. Yang keempat, akuntabilitas, bertanggung jawab kepada publik atas standar yang dihasilkan. Next. Konsekuensi ekonomi standar akuntansi. Yang pertama yaitu ada harga saham. Informasi akuntansi memengaruhi persepsi investor terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, kontrak utang. Standar dapat memengaruhi rasio keuangan yang digunakan dalam perjanjian utang. Kemudian yang ketiga, kompetensi manajemen. Laporan keuangan seringkali digunakan sebagai dasar perhitungan bonus manajemen. Yang terakhir, keputusan investasi. Standar memengaruhi informasi yang tersedia bagi investor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang standar akuntansi yang berlebihan. Yang pertama, biaya kepatuhan yang tinggi. UKM kesulitan memenuhi semua persyaratan standar yang kompleks. Yang kedua, kesulitan penerapan. Kompleksitas menyulitkan penerapan yang benar oleh perusahaan kecil. Yang ketiga, berkurangnya relevansi. Informasi yang dihasilkan mungkin tidak relevan untuk beberapa jenis usaha. Next. Selanjutnya ada upaya mengatasi accounting standard overload. Yang pertama, penyederhanaan standar. Membuat standar lebih sederhana untuk usaha kecil menengah. Yang kedua, ada standar terpisah. Mengembangkan standar khusus untuk UKM. Yang ketiga, ada pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan pemahaman standar bagi UKM. Next. Pilihan dalam akuntansi ada dua metode. Yang pertama, metode depresi menggunakan garis lurus, saldo menurun, dan jumlah angka. Sedangkan metode penilaian persediaan menggunakan FIFO, LIFO, Whitehead, average. Next slide. Dampak pilihan akuntansi. Yang pertama, laba bersih. Metode yang berbeda dapat menghasilkan laba yang berbeda pula. Kedua, aset dan liabilitas. Nilai aset dan liabilitas di neraca dapat berubah. Yang ketiga, arus kas. Pilihan akuntansi dapat mempengaruhi persepsi arus kas. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya ada strategi penetapan standar bagi negara berkembang. Yang pertama ada adopsi bertahan. Adopsi bertahan IFRS secara selektif dimulai dengan standar yang paling relevan. Yang kedua, modifikasi standar. Di sini menyesuaikan IFRS dengan kondisi lokal tanpa mengurangi komparabilitas. Yang ketiga ada pengembangan standar lokal. Pengembangan standar lokal ini merancang standar untuk memenuhi kebutuhan spesifik di suatu negara. Yang keempat ada peningkatan kapasitas SDM. Di sini meningkatkan pemahaman dan keterampilan para akuntan dan auditor. Next slide. Tantangan dalam implementasi standar akuntansi. Yang pertama ada kurangnya sumber daya. Yang kedua ada resistensi perubahan atau keengganan mengubah praktik lama. Yang ketiga ada kurangnya pemahaman atau pemahaman standar yang terbatas. Yang keempat ada masalah penegakan hukum atau lamanya penegakan regulasi. Next slide. Berikutnya ada peran konsultan dan auditor dalam implementasi standar. Yang pertama ada pelatihan. Di sini auditor melatih staf perusahaan tentang standar akuntansi. Yang kedua ada konsultasi. Di sini auditor memberikan saran tentang penerapan standar akuntansi. Yang ketiga ada audit. Di sini auditor memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada slide ini yakni membahas mengenai kritik terhadap pendekatan regulasi. Yang pertama, kurangnya fleksibilitas. Standar yang kaku mungkin tidak cocok untuk semua perusahaan, terutama dalam industri yang berbeda atau perusahaan dengan model bisnis yang unik. Hal yang kedua, mengenai biaya tinggi. Mematuhi standar dapat mahal, terutama bagi UKM yang memiliki sumber daya terbatas untuk implementasi dan pelaporan. Hal yang ketiga, pengaruh politik. Proses penetapan standar dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik yang mungkin tidak selalu sejalan dengan praktik akuntansi terbaik. Next. Selanjutnya yakni mengenai alternatif pendekatan regulasi. Yang pertama, pendekatan berbasis prinsip. Fokus pada prinsip-prinsip akuntansi umum daripada aturan yang rinci. Ini memberikan fleksibilitas lebih bagi perusahaan untuk menetapkan standar sesuai dengan situasi mereka. Yang kedua, pendekatan pasar. Membiarkan pasar menentukan praktik akuntansi yang optimal. Pendekatan ini mengandalkan kekuatan pasar untuk mendorong transparansi dan akurasi dalam pelaporan keuangan. Next. Hubungan antara teori akuntansi dan regulasi. Yang pertama, dasar konseptual. Teori akuntansi memberikan dasar konseptual untuk mengembangkan standar akuntansi. Lalu yang kedua, standar regulasi. Regulasi menggunakan teori akuntansi sebagai landasan untuk menetapkan aturan dan pedoman. Lalu yang terakhir, umpan balik. Implementasi regulasi memberikan umpan balik untuk pengembangan teori akuntansi lebih lanjut. Next. Regulasi dan pengungkapan.
Pengungkapan tambahan, yakni mengenai regulasi, seringkali mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi tambahan di luar apa yang diperlukan oleh standar akuntansi. Tujuan pengungkapan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna laporan keuangan. Lalu, yang terakhir, dampak pada pelaporan. Pengungkapan tambahan dapat meningkatkan kualitas informasi, tetapi juga menambah kompleksitas laporan keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, pada slide ini akan saya jelaskan terkait dampak teknologi terhadap regulasi akuntansi. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, memberikan pengaruh yang signifikan dalam penyusunan regulasi akuntansi. Di antaranya, teknologi seperti blockchain, artificial intelligence atau AI, dan juga cloud computing memberikan pengaruh terhadap regulasi akuntansi. Beberapa di antaranya seperti dari blockchain sendiri, dengan adanya blockchain dapat meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi keuangan. Lalu dengan adanya AI, memungkinkan untuk melakukan analisis data keuangan yang lebih cepat dan akurat. Lalu dengan adanya cloud computing, dapat memfasilitasi akses secara langsung ke data keuangan dan kolaborasi. Slide selanjutnya. Masa depan regulasi akuntansi. Regulasi akuntansi akan terus beradaptasi dan mengalami perubahan semakin berlalunya waktu. Untuk itu, ada 3 kemungkinan bagaimana tampilan dari regulasi akuntansi. Yang pertama, harmonisasi global. Regulasi akuntansi diupayakan untuk dapat selaras dengan mayoritas standar akuntansi di seluruh dunia. Lalu yang berikutnya, regulasi akuntansi akan fokus pada substansi. Maksudnya, regulasi akuntansi akan lebih ditekankan pada substansi ekonomi transaksi itu sendiri daripada bentuk hukumnya. Lalu yang ketiga, regulasi akuntansi akan lebih banyak dalam mengadopsi penggunaan teknologi. Maksudnya adalah regulasi akuntansi akan lebih banyak dalam melakukan implementasi teknologi untuk dapat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan juga efektivitas dari regulasi tersebut. Slide selanjutnya. Masuk pada slide kesimpulan. Pendekatan regulasi dalam akuntansi memiliki peran yang penting dalam membentuk standar dan praktik akuntansi. Ditambah dengan adanya adopsi teknologi, semakin memudahkan dalam menerapkan regulasi tersebut dan meningkatkan baik transparansi, efektivitas, dan efisiensinya. Namun, penting untuk diingat bahwa pendekatan regulasi tidaklah sempurna dan masih perlu untuk dipertimbangkan dan juga dikembangkan lagi, yang mana penting untuk terus ditingkatkan. Ada aspek transparansi, efektivitas, dan relevansi standar akuntansi. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.